Masa keemasan itu bisa kita raih kembali dengan cara sungguh-sungguh kita menggunakan Quran sebagai pedoman, dan kita memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebagaimana pada kasus Nabi Adam alaihissalam. Jangan jatuh terlampau lama lah, kita ini harus bangkit lagi menjadi Ibrahim, karena yang meneruskan legasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya kita sebagai anak-anaknya Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus. Luar biasa ya, perjalanan puasa sudah semakin dekat dengan hari raya meskipun baru setengah perjalanan. Tapi saya rasa sahabat kampus masih tetap semangat untuk menjalankan ibadah Ramadan. Dan saya berharap mungkin meskipun godaan-godaannya untuk menyambut hari raya semakin dekat, puasa kita harus tetap semangat sampai akhir nanti. Dan masih di Semarak Ramadan dari Maliki Podcast UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, masih ada narasumber-narasumber yang akan berbagi banyak ilmu untuk menemani kita menghabiskan waktu sampai di akhir Ramadan nanti. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang ustadz gitu ya. Mungkin banyak yang kenal dengan beliau. Beliau adalah Dr. Muhammad Yahya, Ustadz Muhammad Yahya, PhD. Dan kalau kita tahu beliau sering sekali mengisi kajian-kajian tafsir dan juga berbagi ilmu dengan para mahasiswa tentunya. Langsung saja saya sapa kali ini sudah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau ya Ustadz ya. Kabar sehat Ustadz? Biar nampak seger. Sebelahnya ada bunga, jadi ada hijaunya semakin segar. Alhamdulillah Ustadz masih ada kesempatan untuk bertemu kali ini. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini sahabat kampus, saya Farida bersama dengan Ustadz Yahya akan berbincang tentang kandungan makna dari surat Al-Baqarah ayat 142 dan 143 Ustadz ya. Mungkin nanti kita akan bisa membahas lebih lanjut lagi, tetapi untuk makna di dalamnya yang ingin Ustadz sampaikan, silakan mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu kepada para sahabat kampus. Terima kasih Mbak. Ayat 142 dan 143 dari surat Al-Baqarah berkenaan dengan idea of middleness, ide tentang wasatiyah atau moderatisme. Yang menarik, apa hubungan puasa dengan ummatan wasata? Ternyata kalau kita lihat hubungannya amat sangat erat, karena puasa itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan yang menarik, ketika kita diinaugurasi oleh Allah SWT sebagai ummatan wasaton, cirinya adalah ketika kita diberikan Al-Quranul Karim, yang itu terjadi di bulan Ramadan. Ayat 142 sampai 143 itu sebenarnya menggambarkan tentang konsep keumatan bagi umat Islam yang dibedakan dengan umat sebelumnya, yaitu Ahlul Kitab. Kita dinamakan oleh Al-Quran dengan ummatan wasata. Ayat 142 berkenaan dengan perubahan kiblat, ayat 143-nya berkenaan dengan ummatan wasata. Saya ingin melihatkan dulu peta konsepnya. Surah Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Kalau kita bagi separuh menjadi 143. Dan persis di ayat yang ke-143 muncul kata tengah. Karena itu menarik, 143 muncul kata wasat. Kenapa kok diletakkan di tengah? Karena sebenarnya kalau kita teliti dari ayat ke-1 sampai 142, kita disuguhkan dengan 3 narasi besar. Yang pertama, kisah tentang Nabi Adam. Yang kedua, kisah tentang Bani Israel. Yang ketiga, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian tentang kita sebagai nation, sebagai umat Islam, sebagai umatan wasata. Kenapa peletakannya demikian? Karena begini, Nabi Adam itu menggambarkan karakter kita sebenarnya, perlawanan antara iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah SWT, wa 'allama Adam al-asma', tapi kemudian Nabi Adam pernah kalah oleh nafsunya, tapi kemudian make up
Ya, jadi kalau kita sederhanakan, story of Adam itu berkenaan dengan tes. Dia kemudian gagal, tapi kemudian berhasil. Karena dia berhasil untuk mengatasi kegagalannya dalam bentuk taubat. Kisah kedua berkenaan dengan Bani Israel. Bani Israel itu kisahnya adalah dia dikasih anugerah oleh Allah, dikasih ilmu juga, diutamakan atas umat yang lain. Jadi sama, kalau Nabi Adam dipilih sebagai khalifah, mengalahkan siapapun saja makhluknya Allah yang lain. Nah, Bani Israel juga sama, wa waddalnahum ala kathirin, dia juga diutamakan oleh Allah SWT dibanding siapapun saja. Tapi bedanya, Bani Israel gagal. Dan tidak bertaubat atas kegagalannya. Cerita ketiga adalah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya tentang, ini success story. Orang yang dikasih ilmu oleh Allah, dikasih anugerah oleh Allah, dan sukses menjalankan semua ujian. Sehingga Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam. Setelah 3 cerita ini, muncul cerita umatan wasata. Kenapa? Karena begini. Allah itu karena begitu sayangnya kepada manusia, jadi Allah itu memberi contoh umat orang yang beriman itu kalau secara pribadi manifestasinya ada pada Rasul. Tetapi Allah juga memberikan contoh bagaimana umat beriman itu dalam bentuk kolektif, yaitu dalam bentuk umat, itu contohnya juga diberikan oleh Allah SWT agar kalau kita ingin tahu bagaimana iman itu menyejarah atau bagaimana iman itu dimanifestasikan dalam bentuk peradaban atau dalam bentuk umat, masyarakat, itu ada contohnya. Dulu yang dijadikan contoh adalah Ahlul Kitab. Tetapi mereka gagal. Karena itu, karena kegagalan itulah kemudian digantikan oleh kita. Makanya saya sebut di awal tadi, diinaugurasikan. Lah, kenapa ini penting? Karena begini, dulu semua ajaran agama Islam itu waktu periode awal itu dimirip-miripkan atau memiliki kemiripan yang sangat dekat dengan Ahlul Kitab. Cara menyisir rambut Rasulullah SAW, puasa Asyura kita sama dengan orang Yahudi, arah kiblat kita juga sama dengan Ahlul Kitab. Semuanya sama, karena dulu masih yang dijadikan figur contoh itu Ahlul Kitab. Tetapi kemudian karena kegagalan mereka setelah Nabi datang membawa wahyu baru dan seterusnya, tetapi mereka gagal, maka mereka digagalkan. Ya, sebagai gantinya kita. Karena itu di ayat 142 diawali dengan pengalian kiblat. Sama kalau misalnya kita punya perusahaan, CEO-nya itu ugal-ugalan dan membuat rusak atau kampus rektornya tidak benar katakanlah, harus ada penggantian rektor. Nah, kalau kita ada perubahan itu, yang pertama harus dirubah adalah orientasi. Karena itu kenapa di ayat 142 Allah sekarang merubah arah kiblat yang awalnya itu ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah Al-Haram. Untuk apa? Untuk membedakan. Mulai detik itu kemudian tidak boleh ada tasyabbuh dengan Ahlul Kitab. Makanya sekarang tidak boleh ada tasyabuh dengan Ahlul Kitab, karena kemudian kita yang dipilih oleh Allah. Itu yang disebut dengan umatan wasata. Karena itu diawali dengan ayat 142, sayaqulu sufaha, ya, berkata orang-orang yang sufaha, kata Al-Quran. Menarik, sufaha itu kalau di dalam tafsir diartikan dengan al-khafiful hilm. Jadi orang yang punya tingkat kesabaran yang paling tipis, sehingga kemudian dia meledak-ledak, dia tidak bisa mengontrol rasionalitasnya karena dikuasai oleh nafsunya. Itu disebut dengan as-safih atau the foolish atau the fool, orang yang bodoh. Misalnya misalnya orang Arab menyatakan saubun safih. Itu kalau baju kita itu tenunannya renggang-renggang. Atau orang menyatakan rumhun safih, kalau tombak itu begitu cepatnya dilemparkan karena seakan-akan dia tidak punya daya tahan. Lah, sufaha adalah orang yang tidak mau menggunakan logikanya, akalnya, dan anugerahnya. Itu yang terjadi. Begitu Allah SWT memindahkan kiblat, berkatalah as-sufaha, kata Al-Quran. Orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Kalau kita lihat sejarah, siapa mereka? Adalah
dirujukkan kepada 3 kata mufassirin. Yang pertama adalah al-Yahud, yang kedua adalah kuffaru Quraisy, yang ketiga adalah al-munafikun. Tiga-tiganya ini tidak bisa menerima perubahan itu. Bahkan kalau kita lihat konteksnya, ada 3 rabai Yahudi datang ke Rasulullah SAW menyatakan, Muhammad, mengapa engkau merubah arah kiblat itu? Kata dia, kalau kamu kembali lagi ke Baitul Maqdis, kita akan beriman kepada Islam dan seterusnya. Nah, karena itu perubahan arah kiblat itu menjadi pembeda antara orang yang mengikuti Rasulullah SAW, mayyattabi'ur rasul, atau menjadi pembeda orang wa may yanqalibu ala aqibaih, the follower of the prophet, atau orang yang mengikuti Nabi Muhammad, atau orang yang berpaling. Lah, setelah jelas clearnya, baru kemudian kita diinaugurasi oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, ummatan wasata. Oke. Luar biasa, 2 ayat tapi sangat mendalam ya. Jadi tadi saya juga mengambil ini ya, yang pertama Ustadz, bahwa dalam surat Al-Baqarah itu Allah SWT menjelaskan tentang 3 golongan atau mungkin 3 subjek makhluk yang dijabarkan oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi Adam, kemudian Israel, dan Nabi Ibrahim, begitu ya Ustadz ya. Nah, sedangkan Nabi Adam ini merupakan contoh yang mendapat ujian, cuman gagal, tapi kemudian bisa bertaubat. Nah, kemudian kalau misalnya direfleksikan dengan kondisi saat ini Ustadz, apalagi mungkin anak milenial ya, sekarang itu gampang sekali merasa jatuh atau menyerah pada keadaan, begitu. Bagaimana kemudian kita bisa mengambil refleksi dari kisahnya Nabi Adam ini, yang ternyata memang Nabi Adam adalah makhluk yang awalnya gagal, begitu ya Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Ini yang menarik. Jadi manusia itu dibekali, kalau kita mengaca pada Nabi Adam, kita ini makhluk yang dibekali dengan 2 potensi. Satu, potensi knowledge yang disimbolkan dengan kalimat wa'allama Adam al-asma. Karena itu curiosity pada manusia itu adalah salah satu hal yang memang diberikan sebagai karunia dari Allah SWT. Karena dari situlah kita bisa menemukan knowledge. Pembedaan kita dari makhluk yang lain adalah karena kita bisa memproduce knowledge. Ya, itu yang poin yang pertama. Tapi yang kedua, kita punya sisi yang lain, yaitu nafsu, yang sifatnya tidak pernah merasa puas, dia terus meletup-letup. Sebenarnya tidak jelek nafsu itu, karena nafsu itu akan menimbulkan inovasi dan seterusnya. Tetapi nafsu harus bisa dikontrol oleh oleh knowledge yang bisa diproduksi. Lah, kenapa kok dikasih story Adam? Karena kita sebagai makhluk itu biar tahu mana potensi kita, kita tahu semuanya, sehingga kita bisa memanage. Dan kita dikasih contoh, kalau kita gagal, itu bukan berarti kehancuran. Ya, karena kegagalan itu ternyata bisa dibuat pelajaran untuk kita bangkit lagi. Seperti pada kasus Nabi Adam. Jangan juga orang yang sudah gagal kemudian tidak pernah membenahi dan bahkan menganggap kegagalannya itu adalah keberhasilan, seperti Bani Israel. Karena itu mereka gagal. Nah, tentu contoh yang paling terbaik adalah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu Quran menyatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dia sempurna di dalam menghadapi berbagai macam ujian. Nah, kita ini kenapa disebut umatan wasaton? Harapannya itu adalah kita ini bisa mengerti posisi kita. Jadi kita sebagai umat itu kalau nanti salah, tirulah Nabi Adam. Jangan meniru Bani Israel. Tapi penting untuk mengetahui Bani Israel. Kenapa? Karena kita juga, Bani Israel itu, ahlul kitab itu adalah our elder brothers. Dia itu kakak tua kita, yang darinya kita bisa belajar semua kesalahan-kesalahan. Jadi kenapa surat Al-Baqarah itu memberikan daftar kesalahan Bani Israel? Karena kita juga bisa sama melakukan kesalahan yang sama. Agar kita ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, yang menarik, yang sering luput difahami adalah bahwa Islam itu bukan hanya agama individual, tapi juga agama kolektif. Karena itu ada tanggung jawab kolektif yang dimaksud dengan umatan wasata. Ada 3 makna untuk wasat ya, secara singkat. 1, khair. Jadi yang disebut dengan umatan wasaton adalah khairul ummah, the best ummah. Jadi kita ini
Jadi wasat itu tidak selalu tengah. Nah, kalau untuk kebaikan di tengah berarti kita tidak pernah maksimal. Bukan begitu. Makanya kata orang Arab itu, orang menyebut wasatul hasab misalnya, atau orang yang nasabnya itu sangat tinggi, disebut juga dengan kata wasat. Ya, jadi wasatul qaum misalnya dan seterusnya. Jadi memang makna yang pertama, umatan wasaton itu kita mestinya harus menjadi the best ummah. Nah, itu yang nomor satu. Nomor dua, wasatiyah itu umatan wasato maknanya adalah middle ummah, tawassut. Kalau ada dua ekstremitas, orang Islam itu memilih yang pertengahan. Ya, tentu ekstremitas yang sama-sama jelek, kita memilih yang di tengah. Misalnya pada kasus pola keberagamaan, orang Yahudi itu ghulu fiddin. Ya, bahkan dia membunuh Nabi dan seterusnya. Sementara orang Nasrani, dia tidak punya pengetahuan, sehingga dia juga ghulu juga, taksir istilahnya, ya di antara tafrid dan ifrat, ya, sampai mereka menuhankan nabinya. Nah, posisi Islam itu di pertengahan, tidak ghulu, tidak taksir, tidak ifrat, tidak tafrid. Itu yang disebut dengan umatan wasato. Yang ketiga, maknanya adalah adil. Jadi umatan wasato adalah umat adlan, umat yang adil, yang stand up for justice dan seterusnya. Jadi ini tugas berat buat kita. Jadi kalau Bani Israel itu gagal sebagai syuhada alan nas, sebagai example, sebagai witness untuk seluruh alam, idenya itu begini sebenarnya. Harapannya itu nanti kalau orang itu mau melihat contoh komunitas orang beriman, masyarakat orang yang beriman, negara yang orang yang beriman, nation orang yang beriman, itu nyontohnya ke umat Islam. Lah, setiap Ramadan mestinya jadi refleksi buat kita. Kalau kita menengok pendidikan, apakah orang di dunia sekarang menengok pendidikannya orang yang beriman? Tidak. Berkeluarga misalnya, apakah orang itu sudah melihat keluarganya orang mukmin itu sebagai the best example for life misalnya? Atau kalau kita ngelihat semuanya lah, ekonomi, pendidikan, hukum, dan seterusnya. Jadi kalau kita belum bisa, sebenarnya kita masih belum menjadi umatan wasato. Dan itu PR besar buat kita. Padahal kita sudah dikasih modal dengan dikasih tahu Nabi Adam, Bani Israel, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum kita diangkat oleh Allah sebagai umatan wasato. Belum juga, menariknya lagi, ketika kita diangkat umatan wasato, kita dikasih manual, yaitu Al-Quranul Karim. Artinya, kalau kita following the manual, booknya ini, maka kita akan bisa menjadi umatan wasato. Masalahnya adalah sampai detik hari ini justru pendidikan kita masih kalah dengan di luar Muslim, misalnya ekonomi kita. Dan ini setiap Ramadan mestinya harus menjadi reinforcement lagi, reviewing lagi kita, dan refleksi buat kita untuk memikirkan seberapa jauh kita ini sudah berusaha untuk menjadikan umat ini menjadi umatan wasato. Oke, baik. Oke, jadi saya jadi membayangkan PR kita. Jadi kadang-kadang kita merasa sudah moderat gitu ya. Padahal yang dimaksud dengan moderat itu tidak hanya sebatas merasa berada di tengah saja, begitu ya Ustadz ya. Bahwasanya tuntutan untuk menjadi wasaton yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu adalah menjadi the best kaum tadi, yang di mana orang-orang jadi merujuk kepada Muslim itu ya Ustadz ya, mungkin ya. Baik, nah kalau saya boleh mengambil contoh nih Ustadz ya, tentang Bani Israel. Tadi setelah Nabi Adam, Nabi Israel ini umat Bani Israel ini. Bani Israel itu adalah contoh umat yang gagal gitu, tetapi tidak mau bertobat juga. Kalau saya mengambil kisah yang baru saja terjadi nih Ustadz ya, tentang penolakan Israel untuk datang ke sini, itu apakah itu sudah sikap yang benar, atau ini seharusnya kita menjadi umat yang moderat untuk tidak terlalu terkeras terhadap hal ini gitu Ustadz? Bagaimana kalau dari sudut pandang Ustadz? Ya, gini ya, ini tentu yang dimaksud dengan wasatiyah ini adalah wasatiyah fiddin. Kita juga harus, ketika Rasulullah ditanya tentang bagaimanakah agama yang paling terbaik, jawaban Rasulullah menarik. Al-Hanafiyah as-Samhah, kata Rasulullah. Yang moderat lagi toleran. Nah, tetapi tentu saja agama itu bukan hanya berurusan dengan masalah teologi, dia berurusan dengan hampir seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Nah, sekali lagi, apakah menjadi umat wasaton itu atau wasatiyah itu berarti kita tidak keras?
atau kemudian kita menjadi juga tidak lembek, ya di tengah-tengah antara tidak keras dan tidak lembek juga tidak begitu. Jadi sekali lagi maknanya harus kita letakkan pada 3 itu. Dalam hal kebajikan, umat Islam harus menjadi yang paling terbaik, dia yang harus paling terdepan. Makanya disebut dengan khiyaran. Ya, yang pertama, kalau dalam kaitannya dengan kebenaran, keadilan, kita harus stand up for justice. Karena itu kita disebut dengan umatan wasata, karena maknanya adil tadi. Lah untuk kasus yang kayak tadi dilihat saja, apakah ini misalnya kenapa misalnya dubes kita di Tunis menulis status bahwa ingat, kata dia, bahwa terorisme hampir di seluruh dunia ini berkait kelindan dengan kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dia mengingatkan itu dan ramai bahas dikomentari oleh banyak orang-orang karena menganggap bahwa keterlaluan lah dan seterusnya. Karena posisi Indonesia itu sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang, kita ini menolak semua bentuk ketidakadilan, kita menolak kezaliman sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya kira stand up-nya negara kita atau beberapa pihak terhadap kasus Israel, dan apalagi Indonesia sampai sekarang masih belum punya hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira kita masih konsisten berusaha untuk menegakkan menentang kolonialisme, menentang ketidakadilan dan semua yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Jadi tentu meskipun ada berbagai macam pro dan kontra, cuman masalahnya adalah negara kita ini berdiri dan didasarkan polisinya dari Undang-Undang Dasar 45. Kita sebagai umat Islam tentu saja harus juga sadar bahwa kalau ini berkaitan dengan justice, ya umat Islam harus stand up for justice, kira-kira begitu. Berarti kita sebagai umat atau masyarakat itu sendiri juga harus wasaton ini ya Ustaz. Benar. Tidak usah lebay gitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Itu tadi beberapa ini ya penjelasan dari seorang Ustadz Yahya itu berbicara tentang banyak hal. Nah, mungkin sebagai penutup ini pertanyaan Ustadz tentang tadi juga dikatakan bahwa umat Muslim sekarang gitu ya, memang kalau kita berbicara tentang kondisi saat ini adalah umat Muslim akan selalu menggantungkan segala kebijakan itu ke Barat gitu ya, misalnya kondisi COVID dan lain sebagainya. Kita tidak akan mengeluarkan putusan atau apapun jika Barat tidak mendeklarasikan sesuatu, misalnya seperti itu, atau pendidikan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita meruntut sejarahnya, Islam pernah berjaya di Golden Age gitu, Ustaz. Apakah ada di dunia yang semakin seperti ini masih ada harapan untuk Islam itu sendiri? Itulah PR kita. Makanya mestinya setiap Ramadan itu menjadi evaluasi kolektif buat kita sebagai umat. Jadi yang harus kita camkan adalah kita ini punya tugas individual dan punya tugas kolektif. Mungkin sebagai individu ada banyak good Muslim atau yang bisa menjadi the best example, tapi itu pada kasus individual. Tapi pada kasus kolektif kita harus akui kita belum bisa menjadi contoh yang terbaik. Ya, karena itu mestinya kita kembali, bukan kita tidak mungkin, tentu saja mungkin, peluang juga masih sangat banyak. Ya. Apalagi kita melihat kalau gini, tergantung cara pandang kita. Kalau kita mau pesimis ya pesimis, tapi kalau kita mau optimis ya sekian banyak data-data yang menunjukkan kebangkitan umat Islam itu dan seterusnya. Dan saya termasuk orang yang optimis ya, apalagi baik kalau kita lihat dari sisi dalil-dalil nakli atau dalil-dalil yang sifatnya akliyah juga menunjukkan progresivitas ke sana ya. Makin menjamur anak-anak muda sekarang baik di berbagai bidang di kalangan umat Islam yang cukup mengagumkan. Saya kira cukup membanggakan. Jadi prinsipnya begini, dalam agama itu, kenapa kita tidak pernah menjadi hebat? Ya karena sebenarnya kita juga jauh dari Al-Quranul Karim. Karena umatan wasaton itu oleh Al-Quran adalah dengan cara kita diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi
Misalnya kita pernah melihat gilang gemilangnya kebudayaan Islam dulu. Iya. Ya, bahkan kalau kita telusuri, hampir semua sekarang kemajuan di Barat itu juga Iya. fondasinya ada Iya, pada betul. Islam. Bayangin saja sistem pendidikan doktoral Iya. sebenarnya itu juga mengambil persis dari tradisi Islam, yaitu tradisi ijazah, tradisi dan seterusnya. Jadi misalnya kita kalau nulis disertasi, kemudian disertasi itu diuji oleh para profesor yang dianggap memang dia expert di bidangnya, dan baru profesor itu yang menyatakan anak ini layak, dan itu namanya ijazah. Nah, tradisi itu diambil oleh tradisi keilmuan pada tingkat doktoral. Bahkan gelar bachelor degree misalnya ya untuk S1 itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang nanti masuk ke bahasa Latin atau Perancis. Sebenarnya orang yang sudah dianggap oleh gurunya itu syekhnya sebagai layak, maka dia dikasih kelayakan untuk boleh meriwayatkan. Birriwayah itu kemudian masuk ke dalam bahasa Latin dan ke dalam bahasa Prancis menjadi bachelor. Ya, jadi menjadi sebenarnya bahasa Arabnya adalah birriwayah. Dia dibolehkan untuk meriwayatkan ilmu yang didapat dari gurunya. Ya, sama lah dulu kalau kita SD lulus kita dapat ijazah. Karena artinya kita ini sudah layak untuk mengamalkan ilmu kita. Ya, sebenarnya begitu. Semua tradisi pendidikan, bahkan kalau kita merujuk semua ilmu pengetahuan hari ini, semua nama-namanya Muslim. Ada alkohol, ada dan seterusnya lah, berbagai macam kita tahu semuanya. Dan masa keemasan itu bisa kita raih kembali dengan cara sungguh-sungguh kita menggunakan Quran sebagai pedoman, dan kita memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebagaimana pada kasus Nabi Adam alaihissalam. Jangan jatuh terlampau lama lah. Kita ini harus bangkit lagi menjadi Ibrahim, karena yang meneruskan legasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya kita sebagai anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, luar biasa. Jadi begitu pesannya dari Ustadz Yahya bahwa bukan tidak mungkin, tetapi yang membuat kita pesimis adalah kita semakin jauh dari Al-Quran itu. Ya, Ustadz. Jadi mumpung ini bulan puasa, biasanya kita punya target untuk menghatamkan gitu ya Ustadz ya. Semoga tidak hanya menghatamkan, tetapi juga membantu memahami secara maknawi dan lain sebagainya begitu ya Ustadz ya. Baik sahabat kampus, semoga waktu yang sebentar ini bersama Ustadz Yahya bisa memberikan kita semangat lagi untuk menjadi muslim yang generasi milenial, muslim yang bisa membantu Islam berkembang lagi di akhir-akhir ini ya. Amin. Terima kasih Ustadz Yahya. Sama-sama. Semoga nanti lain waktu bisa bermain di sini Insya lagi. Allah. Kita berbicara banyak lagi tentang Islam gitu ya. Semoga tetap diberikan kesehatan Ustadz untuk bisa meneruskan dakwahnya. Amin. Dan sahabat kampus, di Semarak Ramadan ini kita akan masih belajar dengan beberapa narasumber dari UIN Malang tentu saja. Jadi jangan lewatkan satu episode pun, terus pantengin di channel YouTube resminya UIN di Maliki Podcast. Saya Farida, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.